Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Zahra Derti Maharani dengan video YouTube Zahra Derti 1. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi mengenai logika. Nah, teman-teman sebelum masuk ke logika pasti penasaran ya, apa sih logika dalam matematika itu? Maksud logika itu apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan definisi penalaran, yaitu cara berpikir dengan mengembangkan sesuatu berdasarkan akal budi dan bukan dengan perasaan atau pengalaman. Nah, pelajaran logika difokuskan pada hubungan antara pernyataan-pernyataan atau statements. Nah, di sini ada proposisi. Nah, maksud dari proposisi ini adalah kalimat pernyataan yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak sekaligus keduanya. Nah, sebuah proposisi sudah dapat ditentukan nilai kebenarannya, yaitu benar atau salah. Nah, di sini ada contohnya, teman-teman. Nih, kita bisa perhatikan 6 kalimat ini. Ada 6 kalimat contoh. Yang pertama ada 4 bilangan ganjil. Nah, 4 bilangan ganjil ini kan sudah jelas ya, teman-teman, pernyataan. Nah, ini berarti pernyataan yang bernilai, maksudnya adalah 4 bilangan ganjil. Nah, 4 itu kan bukan bilangan ganjil, tapi dia termasuk proposisi. Kenapa? Karena dia jelas. Nah, jadi 4 adalah bilangan ganjil. Itu adalah benar proposisi, tetapi hasilnya adalah salah. Jadi seperti ini. 4 bilangan ganjil yaitu termasuk dengan pernyataan tetapi proposisi yang salah. Nah, untuk contoh yang kedua ada 10 log 10 sama dengan 1. Nah, itu sama saja dengan yang A tadi ya, teman-teman, saya sudah menjelaskan. Dan untuk yang C, 2 ditambah 2 adalah 5. Nah, itu kan hasilnya salah ya, teman-teman, tetapi dia termasuk proposisi. Dia itu termasuk proposisi tapi masuk di proposisi yang salah. Nah, untuk yang D sampai F ini, siapa nama kamu? Dia bukan termasuk proposisi. Kenapa? Karena dia adalah tanda tanya. Dia bertanya, siapa nama kamu? Nah, itu bukan proposisi. Nah, untuk yang E, ambil buku itu. Nah, itu kan kalimat perintah. Berarti dia bukan termasuk proposisi. Dan untuk yang F, X ditambah 2 sama dengan 10. Nah, untuk ini bukan proposisi. Kenapa? Karena X-nya belum diketahui. Jadi dia bukan termasuk proposisi. Dan di sini ada proposisi majemuk. Banyak proposisi adalah komposit, yang artinya terdiri dari beberapa subproposisi dan berbagai penghubung logika. Proposisi yang demikian disebut sebagai proposisi majemuk atau compound proposition. Proposisi yang tidak dapat dipecah lagi menjadi proposisi-proposisi yang lebih sederhana disebut proposisi tunggal atau proposisi atomik sama dengan proposisi primitif. Proposisi A, B, C, dan D adalah contoh satu adalah proposisi tunggal. Proposisi majemuk seperti contoh di bawah ini ya, teman-teman. Di sini ada 2 contoh, yaitu yang di sini ada contoh proposisi majemuk. Yang pertama ada mawar berwarna merah dan violet berwarna biru. B, ada siswa yang cerdas atau ia belajar setiap malam. Nah, di sini saya ada beberapa logika ya, teman-teman, tapi di sini saya akan menjelaskan mengenai negasi dan proposisi berkuator. Di sini ada teorema De Morgan. Negasi AX anggota A, PQ menghubungkan dengan beberapa anggota A, proposisi PX. Nah, artinya ada contohnya nih, teman-teman. Di sini langsung ada contoh ya, teman-teman, negasi dari ada seseorang yang berumur mencapai 200 tahun. Nah, di sini proposisinya yaitu negasinya adalah setiap orang yang hidup tidak mencapai umur 200 tahun. Nah, untuk yang kedua ada negasi dari semua mahasiswa pendidikan matematika adalah pria. Nah, di sini ada negasinya yaitu ada mahasiswa pendidikan matematika yang wanita. Nah, di sini kan sudah dijelaskan semua mahasiswa pendidikan matematika adalah pria. Nah, berarti kan untuk negasi semua itu adalah ada ya, teman-teman. Kalau negasi ada itu pasti negasinya adalah setiap. Jadi ada seseorang yang berumur mencapai 200 tahun. Nah, pasti jawabannya adalah setiap orang yang hidup tidak mencapai umur 200 tahun. Dan yang kedua ada semua mahasiswa. Ya, pasti jawabannya ada mahasiswa, seperti itu. Nah, sekian presentasi dari saya. Sekian video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.